Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok logam akan menjelaskan tentang kinerja elektrokatalitik dari katalis biokat besi yang dibuat dari tanaman diperkaya besi. Dengan anggota kelompok yang pertama Lutfia Ramadhani, yang kedua Muhammad Hafid Asfihani, yang ketiga Siska Fitri Selawati, dan keempat Nur Oktaviani. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Yang pertama latar belakang. 1. Akibat adanya peningkatan kegiatan pembangunan di berbagai bidang, maka baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan, termasuk di dalamnya pencemaran sungai yang berasal dari limbah domestik maupun non-domestik, seperti pabrik dan industri. 2. Kawasan sungai sering dicemari oleh logam-logam berat yang terdapat dalam air buangan dari kawasan industri yang biasanya tidak diolah terlebih dahulu. Yang 3. Enceng gondok adalah hiperakumulator logam yang telah banyak digunakan untuk menghilangkan polutan logam dari air, tetapi pembuangan tanaman yang berkontaminasi logam tersebut bermasalah. Yang kedua, permasalahan. Sebagai hasil dari penambangan, peleburan, dan penggunaan pupuk kimia, logam berat tercampur di tanah dan air sehingga mengancam kesehatan manusia. Fitoremediasi telah banyak digunakan untuk mengolah air dan tanah yang terkontaminasi. Penelitian tentang pembuangan tanaman yang terkontaminasi logam yang dihasilkan telah mencakup insinerasi, pembangkit listrik, penimbunan, dan pemulihan logam. Namun teknologi ini tidak banyak digunakan karena sangat mahal dan dapat menimbulkan resiko polusi sekunder. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyiapkan biokat yang didoping Fe dengan konsentrasi Fe yang berbeda, menentukan komposisi kimia dan kandungan Fe dalam preparat FeBC, dan mengevaluasi aktivitas katalik dari preparat FeBC. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka. Untuk yang pertama yaitu biokar. Biokar merupakan substansi arang kayu yang berpori atau sering disebut korkol atau akrikar. Karena bahan dasarnya berasal dari makhluk hidup, biokar disebut juga arang aktif. Dalam proses produksi, biokar dapat digunakan limbah pertanian atau kehutanan, termasuk potongan kayu, tempurung kelapa, tandan kelapa sawit, tongkol jagung, sekam padi atau kulit biji kacang-kacangan, kulit kayu, sisa usaha perkayuan, dan bahan organik daur ulang lainnya. Biokar pertama kali dibuat dengan metode pirolisis lambat, di mana bahan baku berupa biomasa yang terbakar dalam keadaan oksigen terbatas dengan laju pemanasan dan suhu puncak yang relatif rendah. Pirolisis merupakan kasus khusus termolisis, tujuannya adalah melepas zat terbang yang terkandung pada biomasa. Secara umum, kandungan zat terbang dalam biomasa cukup tinggi. Bahan-bahan yang dapat dikonversi secara pirolisa adalah bahan yang umumnya mempunyai pH basa, organik, dan luas permukaan tinggi, menurut Liang Biji Lehman pada tahun 2011. Kemudian yang kedua yaitu aktivitas biokar. Proses aktivasi biokar sangat berpengaruh pada hasil akhir biokar yang didapat. Proses aktivasi adalah suatu perlakuan terhadap biokar yang bertujuan untuk memperbesar pori dengan cara memecah ikatan hidrokarbon atau mengoksidasi molekul-molekul permukaan sehingga biokar akan mengalami perubahan sifat baik fisika maupun kimia, yaitu luas permukaannya bertambah luas dan berpengaruh terhadap daya adsorpsi. Bahan baku biokar dicampur dengan bahan kimia, kemudian campuran tersebut dipanaskan pada temperatur 300 derajat Celcius. Selanjutnya didinginkan, dicuci untuk menghilangkan dan memperoleh kembali sisa-sisa zat kimia yang digunakan. Akhirnya disaring dan dikeringkan. Bahan baku dapat dihaluskan sebelum dan sesudah aktivasi. Berbagai cara pembuatan biokar atau arang aktif ini meliputi pembakaran biomasa dalam kondisi tanpa udara untuk menghindari penguapan gas-gas dan menyisakan karbon. Proses ini disebut dekomposisi termal yang dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pirolisis, gasifikasi, dan karbonisasi hidrotermal. Metode-metode ini menghasilkan energi dalam bentuk gas atau minyak biokar. Energi ini bisa diperoleh kembali untuk penggunaan lain atau dapat dengan mudah terbakar dengan membebaskan panas.
Pada aktivasi biokar, dalam hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi daya serap adsorpsi. Yang pertama yaitu sifat adsorben. Yang arang aktif yang merupakan adsorben adalah suatu padatan berpori yang sebagian besar terdiri dari unsur karbon bebas dan masing-masing berikatan secara kovalen. Kemudian yang kedua yaitu sifat serapan. Banyak senyawa yang dapat diabsorpsi oleh arang aktif sebagai adsorben, akan tetapi kemampuannya untuk mengadsorpsi berbeda untuk masing-masing senyawa. Absorpsi dipengaruhi oleh gugus fungsi, posisi gugus, ikatan rangkap, dan struktur rantai dari senyawa serapan. Kemudian yang ketiga yaitu temperatur. Dalam pemakaian arang aktif dianjurkan untuk menyelidiki temperatur pada saat berlangsungnya proses. Jika pemanasan tidak mempengaruhi sifat-sifat senyawa serapan seperti terjadi pada perubahan warna maupun dekomposisi, maka perlakuan dilakukan pada titik 10 didihnya. Untuk senyawa volatil, adsorpsi dilakukan pada temperatur kamar atau bila memungkinkan pada temperatur yang lebih kecil. Kemudian untuk pH atau derajat keasaman. Untuk asam-asam organik, adsorpsi akan meningkat, yaitu dengan penambahan asam-asam mineral. Ini disebabkan karena kemampuan asam mineral untuk mengurangi ionisasi asam organik tersebut. Sebaliknya, bila pH organik dinaikkan yaitu dengan menambahkan alkali, adsorpsi akan berkurang sebagai akibat terbentuknya garam. Kemudian yang terakhir yaitu waktu kontak. Bila arang aktif ditambahkan dalam suatu cairan dibutuhkan untuk mencapai keseimbangan. Waktu yang dibutuhkan berbanding terbalik dengan jumlah arang yang digunakan. Selain ditentukan oleh dosis arang aktif, pengadukan juga dipengaruhi waktu singgung. Pengadukan yang dimaksud untuk memberi kesempatan pada partikel arang hayati untuk bersinggungan dengan senyawa serapan. Untuk larutan yang mempunyai viskositas tinggi, dibutuhkan waktu singgung yang lebih lama. Menurut Sembiring MT pada tahun 2003. Welcome to Biofuels Academy. This video is made available as part of the Biofuels Education Project, funded by the National Science Foundation and the U.S. Department of Agriculture. In this video, we want to illustrate the process of pyrolysis. The first step is the pretreatment of the biomass. The efficiency and the nature of the pyrolysis depend on the particle size and the moisture content of the feedstock. The high moisture waste streams require drying, and the feedstock has to be size reduced before being used for pyrolysis. The second step is pyrolysis reaction. The preheated biomass is introduced into the pyrolysis reactor, which contains the airlock to keep oxygen and unwanted air out of the reactor. The combustor preheats the pyrolysis reactor and heats the biomass indirectly. In general, pyrolysis of organic substance produces gas and sometimes liquid products and leaves a solid residue, richer in carbon contents char. Pyrolysis differs from other high-temperature processes like combustion and hydrolysis in that it usually does not involve reactions with oxygen, water, or any other reagents. The next step is char collection. In this step, the hot, raw-produced gases are introduced into a cyclone separator to remove char. The purified gases are then quenched with cold water. In this step, after the quenched water quickly cools down the gases, the bio-oil condenses and deposits at the bottom. Other non-condensable gases are recycled to the combustor in the second step as burning fuel. Finally, the produced bio-oil is stored in an oil tank for further transportation and storage. Some references used in generating the videos are listed here. Selanjutnya yaitu kadar air. Kadar air adalah banyaknya air yang terdapat pada bahan yang hilang jika dipanaskan pada kondisi uji tertentu. Kadar air dalam bahan memiliki variasi yang bermacam-macam tergantung dari perlakuan yang diterima bahan.
Banyaknya kandungan kadar air pada bahan atau material bervariasi tergantung jenis materialnya. Berat bahan kering digunakan sebagai dasar acuan karena berat ini merupakan petunjuk banyaknya zat pada bahan. Untuk yang keenam yaitu fixed carbon atau karbon terikat. Fixed carbon atau FC adalah nilai total kandungan dari unsur karbon dalam suatu sampel. Kadar karbon ini merupakan nilai kalor dari residen time waktu pembakaran sampel. Nilai FC tidak didapat melalui analisis tetapi melalui perhitungan. Kandungan inilah yang berperan dalam menentukan besarnya nilai kalor dari sampel. Semakin besar FC, semakin besar pula nilai kalornya. Sedangkan analisis ultimasi dilakukan untuk konstituen batu bara, melainkan dalam bentuk unsur kimia dasar. Ultimate analysis menganalisis jumlah kadar karbon yaitu C, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Dalam batu bara ditentukan dari kadar unsur yaitu karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Untuk selanjutnya yaitu SEM-EDS. SEM-EDS merupakan gabungan dari dua jenis instrumen yaitu SEM dan EDX. Scanning Electron Microscope atau SEM adalah jenis mikroskop elektron yang menghasilkan gambar sampel dengan memindai permukaan dengan sinar elektron yang terfokus dengan perbesaran hingga skala tertentu. Elektron berinteraksi dengan atom dalam sampel menghasilkan berbagai sinyal yang berisi informasi tentang topografi permukaan dan komposisi sampel. Energi deskripsi X-ray atau EDX digunakan untuk analisis elemental, kimia, bahan. Kemudian SSA, spektrofotometri serapan atom, adalah suatu metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metaloid yang berdasarkan pada penyerapan atau absorpsi radiasi oleh atom bebas unsur tersebut. Perkembangan yang sudah dicapai hingga kini meliputi instrumen, sumber radiasi resonansi, nyala yang lebih stabil, suhu pengatoman yang lebih tinggi, efisiensi pengatoman lebih tinggi, dan sebagainya, serta usaha untuk dapat menentukan lebih banyak unsur dari sistem periodik. Banyaknya penentuan unsur-unsur logam yang sebelumnya dilakukan dengan metode polarografi, kemudian dengan metode spektrofotometri sekarang banyak diganti dengan metode AAS flame. Kemudian XRD yaitu X-ray diffraction. X-ray diffraction adalah teknik analisis cepat non-destruktif yang terutama digunakan untuk identifikasi fase bahan kristal dan dapat memberikan informasi tentang dimensi unit sel. Bahan yang dianalisis adalah dapat berupa bahan padat, terutama yang mempunyai struktur kristal berbentuk powder atau tepung. Selanjutnya yang ke-10 yaitu XPS atau X-ray Photoelectron Spectroscopy. XPS dapat menganalisis kimia sampel pada sekitar 6 nanometer atau kurang dari permukaan. XPS juga dikenal sebagai ESC yang merupakan singkatan dari spektroskopi elektron untuk analisis kimia. Deteksi untuk sebagian besar elemen berada dalam ribuan rentang bagian. Metode XPS menentukan komposisi kimia dari 1 hingga 10 lapisan molekul terluar dari sampel. Sangat penting bahwa tidak ada bahan yang sengaja ditambahkan atau dikeluarkan dari area sampel yang diminati. Spektroskopi fotoelektron sinar X titik kecil menggunakan jumlah mikro pemindaian sinar X picoentera untuk melakukan analisis XPS pada titik sekecil 20 mikron. Kedalaman sampling XPS kira-kira 10 nanometer. Karena teknik ini menganalisis permukaan sampel, sangat penting untuk menangani, mengemas, dan mengirimkan sampel dengan benar. Sampel yang ditempatkan pada spektrometer XPS biasanya berdiameter sekitar 1 inci dan tingginya setengah inci atau kurang. Selanjutnya yaitu adsorpsi dan desorpsi. Adsorpsi merupakan suatu gejala permukaan di mana terjadi penyerapan atau penarikan molekul-molekul gas atau cairan pada permukaan adsorben. Adsorben merupakan suatu bahan padatan yang dapat mengadsorpsi absorbat. Beberapa adsorben yang dapat digunakan dalam penanganan limbah adalah serbuk gergaji. Hasil samping pertanian, limbah industri, makanan, bakteri,
mikroalga, kitosan, dan rumput laut. Ramadan dan Hamdani dalam LIDA tahun 2011. Kemudian desorpsi. Desorpsi yang terjadi pada ekstraksi padat cair merupakan peristiwa keluarnya analit yang terkandung di dalam sedimen atau padatan ke dalam larutan. Handayani dan Sulistiono pada tahun 2009 menjelaskan bahwa proses adsorpsi terjadi apabila ion yang teradsorpsi hanya bertahan atau menempel di permukaan partikel penyerap saja. Faktor yang berpengaruh terhadap proses adsorpsi dan desorpsi adalah waktu kontak, konsentrasi pelarut, konsentrasi zat pelarut dalam sedimen, spesiasi zat pelarut, kandungan organik atau anorganik dan sedimen, suhu, ukuran butiran sedimen, konsentrasi asam atau pH, dan salinitas. Kemudian yang terakhir yaitu BET atau Brunauer-Emanet-Teller. Teori BET dapat digunakan setelah dilakukan uji menggunakan alat SAA atau Surface Area Analyzer. Alat ini berfungsi untuk menentukan diameter dalam volume pori, serta luas permukaan spesifik material berdasarkan prinsip adsorpsi-desorpsi gas adsorbat. Mekanismenya, adsorpsi gas tersebut berupa penyerapan gas, nitrogen, argon, dan helium pada permukaan suatu bahan padat yang akan dikarakterisasi pada suhu tetap. Jika diketahui volume gas, nitrogen, argon, dan helium yang dapat diserap oleh suatu permukaan padatan pada suhu dan tekanan tertentu, dan diketahui secara teoritis luas permukaan dari satu molekul gas yang diserap, maka luas permukaan total padatan tersebut dapat dihitung. Luas permukaan merupakan jumlah pori pada setiap satuan luas dari sampel, sementara luas permukaan spesifik adalah luas permukaan per satuan gram. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian, alat dan bahan. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peralatan yang diperlukan untuk pengujian elektrokimia dilakukan menggunakan kerja elektrokimia. Peralatan yang digunakan meliputi tungku, preparat, dan alat elektronika Gamri untuk pengujian elektrokimia. Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah besi amonium sulfat, NaOH, salin buffer fosfat atau PBS, HNO3, H2HO2, 30 Watt%, 0,5 Wt% larutan nafion, nitrogen 15 ml per menit, dan 3 mol per liter NaOH atau 100 ml. Prosedur penelitian. Yang pertama yaitu kultur tanaman. Pertama-tama, tanaman eceng gondok dikumpulkan. Tanaman dibersihkan dengan hati-hati menggunakan air. Dikultur setidaknya selama 2 minggu dan dipindahkan ke unit hidroponik. Amonium besi 3 sulfat dilarutkan dalam air menghasilkan konsentrasi Fe3 0, 4, 8, 16, 32, dan 64 mg per liter. pH larutan hidroponik turun dari 6,50 menjadi 3,1 seiring dengan meningkatnya konsentrasi Fe3. Tanaman dan preparat biochar berikutnya diberi label menurut konsentrasi Fe3, 0 FeBC, 4 FeBC, 8 FeBC, 16 FeBC, 32 FeBC, dan 64 FeBC pada masing-masing label. Setelah 30 hari akar tanaman dikumpulkan, dipotong-potong berukuran 3 cm dan dikeringkan pada suhu 65 derajat Celcius selama 12 jam. Yang kedua yaitu preparasi. Pirolisis lambat dilakukan dalam tungku peredam berbentuk tabung dibersihkan terus-menerus dengan nitrogen 15 ml per menit dan dilengkapi dengan proporsional integral derivatif atau PID pengontrol suhu. Akar tanaman dipanaskan hingga 700 derajat Celcius dengan laju 23 derajat Celcius per menit. Kemudian ditahan pada suhu pirolisis yang diinginkan selama 2 jam dan didinginkan ke ruang suhu. Sampel biochar digiling dan diayak 100 ml 0,15 mm. Sediaan Fe biochar langsung didispersikan dalam 3 mol per liter
NaOH atau 100 ml, diaduk selama 2 jam dalam penangas air pada 65 derajat Celcius dan dibilas dengan air suling sampai pH netral. Sampel kemudian disaring dan dikeringkan semalaman pada suhu 60 derajat Celcius dalam oven. Untuk memeriksa pencucian, preparat FEBC direndam dalam Aquades 20 mg per liter selama 48 jam dan tidak ada Fe yang terdeteksi dalam larutan yang disaring. Yang ketiga yaitu teknik karakterisasi. Morfologi dan komposisi permukaan sampel biochar dicirikan dengan pemindaian mikroskop elektron dan spektroskopi dispersi energi. Komposisi unsur permukaan Fe biochar ditentukan oleh EDS. Besi tidak terdeteksi pada preparasi 0 FeBC dan 4 FeBC. Kandungan Fe 9,55 Wt%, 2 kali lipat dari 16 FeBC yaitu 4,80 Wt%, yang dapat dijelaskan oleh penyerapan besi yang terhambat oleh konsentrasi Fe3 yang lebih tinggi dan konsentrasi Fe3 yang lebih rendah. Fasa oksida besi diidentifikasi dengan difraksi sinar X. Kandungan besi total sampel diukur dengan spektroskopi seragam atom api. Komposisi permukaan biochar selanjutnya dianalisis dengan spektroskopi fotoelektron sinar X, spektrum XRD. Untuk preparat Fe biochar ditunjukkan pada puncak difraksi lemah 0 FeBC dan 4 FeBC, memiliki puncak karakteristik pada 29,6 derajat, dikaitkan dengan bidang kristal CaCO3. Yang keempat yaitu aktivitas elektrokatalitik. Pengujian elektrokimia dilakukan dengan menggunakan alat elektrokimia Gamri stasiun kerja kimia pada suhu ruang. Elektroda kerja dimodifikasi dengan Fe biochar disiapkan sebagai berikut. 10 mg persiapan biochar disuspensikan dalam 1 ml etanol atau air 1:4 V/V dan didispersikan dengan ultrasonik selama 30 menit. 10 mikroliter dispersi ditempatkan pada elektroda cakram karbon kaca yang dipoles dan dikeringkan selama 1 jam pada suhu ruang. 10 mikroliter larutan avion 0,5 Wt% diterapkan dan elektroda dikeringkan lagi. Voltametri siklik atau CV dilakukan dengan menggunakan sistem 3 elektroda dengan sebuah elektroda bantu kawat platinum atau PT. Kalau mel jenuh, elektroda referensi atau SCE dan kaca yang dimodifikasi Fe biochar elektroda kerja cakram putar karbon. Elektrolit dibersihkan dengan N2 selama 10 menit sebelumnya untuk setiap percobaan untuk menghilangkan oksigen terlarut. Kerapatan arus J MA per cm kuadrat dihitung menggunakan persamaan di bawah ini, yaitu J sama dengan I per A sama dengan I per 0,196, di mana I yaitu MA adalah arus dan A yaitu 0,196 cm kuadrat adalah luas elektroda kerja. Untuk selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama ada pertumbuhan tanaman hidroponik. Pada gambar ditunjukkan bahwa tanaman yang terkena 32 dan 64 mg per liter layu dikarenakan pH larutan yang lebih rendah. Kemudian tanaman yang terpapar 3 konsentrasi besi yang lebih rendah yaitu 4, 8, dan 16 kelihatan lebih sehat. Oleh karena itu, Fe biochar disiapkan dan diuji menggunakan akar tanaman sehat yaitu 0, 4, 8, dan 16 FeBC. Kemudian yang kedua ada karakterisasi Fe biochar. Yang pertama ada profil SEM atau EDS dari Fe biochar. Mikrograf SEM dari biochar Fe ditunjukkan pada gambar di samping. Morfologi akar asli terlihat jelas dan permukaan linear yang tidak rata ditutupi oleh partikel kecil setelah pirolisis. Selanjutnya adsorpsi nitrogen isoterm desorpsi Fe biochar. Akar dari Escrasipes menyediakan situs berlimpah untuk pemuatan Fe. Kontrol 0 FeBC memiliki SSA atau luas
permukaan spesifik terbesar, yaitu 73,74, dan Berginer volume dari Halenda menunjukkan bahwa akar dari ekrasi pes menyediakan situs berlimpah untuk permukaan Fe. Secara signifikan, pemuatan besi di akumulasi oksida besi di pori-pori. Kemudian analisis XRD Fe biochar. XRD merupakan instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi fasa material kristalin, kristalinitas, dan untuk mengetahui kristal dari partikel hasil sintesis. Tiap-tiap kristal memberikan pola khusus sehingga posisi puncak dalam difraktogram merupakan petunjuk akan kehadiran senyawa tertentu. Radiasi sinar X dapat terjadi karena transisi elektron dari orbital yang memiliki tingkat energi lebih tinggi menuju orbital dengan tingkat energi yang lebih rendah. Spektrum XRD untuk preparat Fe bio ke puncak difraksi lemah 0 dan 4 FeBC memiliki puncak karakteristik pada 429,6. Kemudian pada bidang kristal CaCO3 sampel menunjukkan puncak difraksi yang tajam pada 26,1. Dianggap berasal dari bidang kristal dari Fe2O3 dan 16 FeBC menunjukkan puncak difraksi pada 44,7. Dianggap berasal dari bidang kristal Fe3O3. Dengan ini, hasil menunjukkan bahwa Fe2O3 terbentuk pada konsentrasi Fe yang lebih rendah dan Fe3O4 terbentuk pada konsentrasi Fe yang lebih tinggi. Selanjutnya, analisis XPS dari Fe biochar. Analisis XPS dari biochar murni dan biochar yang diresapi Fe sebelum dan sesudah penyerapan, pergeseran energi ikat untuk karbon, oksigen, besi, dan arsenik diperiksa untuk mengidentifikasi lebih lanjut keadaan kimia dalam preparat biochar. Setiap preparasi Fe biochar menunjukkan puncak untuk O1S, Ca2S, dan puncak Fe2P dapat dideteksi pada 8 FeBC dan 16 FeBC. Karena sinyal lemah, perangkat lunak puncak Fit XPS digunakan untuk mencari tugas Fe2P. 8 FeBC menampilkan dua puncak berbeda pada 724,8 dan 711,2 dikaitkan ke Fe2P 1/2 dan Fe2P 3/2 dari Fe2O3 masing-masing. Kandungan besi total Fe biochar. EDS dan XPS berfungsi mendeteksi permukaan besi. Kandungan besi total ditentukan dengan spektroskopi serapan atom dan kandungan Fe total. Kandungan besi biochar meningkat dan kemudian menurun seiring konsentrasi besi meningkat dalam larutan hidroponik. 8 FeBC memiliki kandungan Fe tertinggi yaitu 27,9 dan 0 FeBC memiliki kandungan Fe terendah yaitu 4,4. Besi merupakan elemen penting untuk pertumbuhan tanaman. Fenomena abnormal bahwa pembebanan Fe pada 8 FeBC lebih tinggi daripada 16 FeBC yang disebabkan oleh terhambatnya pertumbuhan tanaman pada konsentrasi besi 16 mg per liter. Kemudian reduksi elektrokatalik H2O2 digunakan untuk mengevaluasi aktivitas katalik potensial dari preparat Fe biochar. Arus reduksi dengan 8 dan 16 FeBC secara signifikan lebih tinggi daripada 0 dan 4 FeBC. Oksida besi bukan CaCO3 pada pirolisis pada akar. Pirolisis akar yang diperkaya Fe diproduksi untuk pengurangan H2O2. Arus reduksi 8 FeBC terhadap konsentrasi H2O2 juga diselidiki. Ketika konsentrasi H2O2 kurang dari 4 mmol per liter, arus reduksi sedikit atau tidak dihasilkan, tetapi harus meningkat secara signifikan pada konsentrasi H2O2 yang lebih tinggi, konsisten dengan literatur yang telah tersedia. Dibandingkan dengan preparat lainnya, 8 FeBC tetap menjadi area kurva kuasi rektangular yang lebih besar pada semua laju pemindaian. Hal ini menunjukkan bahwa 8 FeBC memiliki kapasitas terbesar dihasilkan dari resistensi yang lebih rendah dan lebih cepat. Difusi muatan 8 FeBC selama reduksi H2O2. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari makalah kami adalah katalis Fe biochar diperoleh dengan mengkultur E. crassipes atau eceng gondok selama 30 hari dalam larutan hidroponik mengandung konsentrasi Fe3 yang berbeda-beda dan kemudian melakukan pirolisis pada akar. Pirolisis akar yang diperkaya Fe diproduksi oksida besi yaitu min Fe2O3 dalam 8 FeBC dan
Fe3O4 dalam 16 FeBC. Permukaan dan kandungan Fe total tertinggi pada 8 FeBC, yang juga menampilkan aktivitas elektrokatalitik tertinggi menuju H2O2 pengurangan. Hasil menunjukkan bahwa produksi biochar yang aktif secara katalitik adalah alternatif yang menjanjikan untuk pembuangan tanaman yang terkontaminasi logam yang dihasilkan oleh fitoremediasi tanah. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.